Skakmat emak-emak Tanah Abang langsung bikin kicep gak benar. 5 tahun mimpin DKI bukan makin baik malah makin susah. Hajar mah. Mati selama 3 minggu saya sudah laporan kali-kali bapak orang tapi nggak ditanggapin. Saya sebagai warga butuh air setiap hari untuk nyuci, mandi anak sekolah. Setiap hari saya ngangkutin air dari depan. Alhamdulillah ada yang ngasih air. Coba kalau enggak gimana nih saya warga Gelora. Kadang-kadang saya jam 2 malam tuh bangun ngambil air biar bisa nyuci piring, nyuci baju gitu. Nah, kalau air sumur itu keadaannya gimana Bu? Apa kotor atau kuning? Disaring lagi nggak? Disaring lagi, kuning sih aslinya, cuman disaring lagi. Ini disaring 2 kali tutup ini. Kasihan warga kita, ada yang beli isi ulang 1 botol aqua itu isi ulang tuh 5.000. Ada warga yang habis 10 galon, ada yang 15 galon setiap hari. Itu selama kendala air pam ini mati. Mak-emak bernama Salamah 52 tahun, warga RW 002 di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak habis pikir hidup di pusat kota Jakarta tak menjamin dapat bebas mengakses air bersih. Nyatanya perempuan itu dan sebagian besar warga di RW tempat tinggalnya kesulitan memperoleh air. Dia berkata pada Tribun Jakarta Selasa 9 Agustus, "Kok tinggal di Jakarta sampai kesusahan air? Ada apa sih ini? Udah 3 minggu banyak laporan tapi nggak ditanggep-tanggepin." Selama kelimpungan dan jengkel saat air pam di rumahnya di pusat kota Jakarta justru tak mengalir sama sekali selama 3 pekan terakhir. Kelangkaan air yang mendadak itu membuat aktivitas sehari-harinya tersendat. Ia akhirnya terpaksa mengantri bersama dengan warga lainnya untuk memperoleh air. Kebetulan salah satu ormas mengizinkan warga mengakses air bersih di pos mereka. Tapi beberapa warga membeli air bersih di tempat lain agar tak perlu mengantri. Ada pula yang menumpang tetangga mereka. Dalam 1 hari selama membutuhkan sekitar 10 galon air bersih. Selama memilih antri panjang demi mendapatkan air cuma-cuma di pos ormas itu. Sebab lama-kelamaan ia bisa tekor bila harus merogoh kocek untuk beli air bersih seharga Rp5.000 per galonnya. Sebelumnya diberitakan warga RW 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakpus, dibuat repot lantaran kesulitan memperoleh air selama 3 minggu lamanya. Baharudin mengatakan beberapa rumah warga di wilayahnya benar-benar mengalami kelangkaan air. Sedangkan beberapa rumah lainnya, air menyala, tapi debit air hanya mengucur sedikit. Kemudian cerita Baharudin, 3 hari belakangan ini beberapa rumah yang berada agak rendah itu malah aliran airnya mati total. Sebanyak 6 RT yang dihuni ratusan jiwa itu pun selama 3 minggu kesulitan air. Sementara terkait kondisi miris yang dialami warganya ini, Wagub DKI Ahmad Riza Patria berjanji bakal segera menyediakan air bersih bagi warganya. Ia pun meminta Pamjaya segera bergerak memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Orang nomor 2 di DKI ini pun meminta agar segala cara dilakukan agar air bersih bisa kembali mengalir ke permukiman warga di wilayah Kelurahan Gelora. Sungguh ironis, tirani pemerintahan Gubernur zalim jika dipikir apakah adil bagi golongan masyarakat pembayar pajak yang saat ini kesulitan untuk menikmati air bersih, zaman saja tidak punya. Lantas mereka harus ikut menanggung beban dalam pendanaan untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih mampu gitu. Karena hak itu ada pada pihak swasta. Negara mau nambah saja harus minta izin pada swasta. Ini nambah untuk apa? Air untuk rakyat. Itu problem pertama. Yang kedua, pengelolaan seluruh aspek seluruhnya ada pada pihak swasta. Dari mulai air baku, dari mulai kemudian pengelolaannya, pengolahannya, lalu distribusinya, dan pelayanannya. Empat-empatnya ada di sana. Kita sama sekali tidak punya kontrol di sana. Lalu, yang ketiga, dan ini yang problematik, negara di dalam perjanjian itu memberikan jaminan keuntungan 22%. Iya, kalau untuk kebutuhan air, kita coba menghitung kebutuhan air untuk cuci mandi ya. Nah, cuci mandi kita menghemat penggunaan air, kita gunakan 1 pikul buat sekali mandi. Termasuk mencuci misalnya. Lalu harganya 5.000 dan kita mandi minimal 2 kali sehari. Artinya kita dalam sehari itu untuk 1 jiwa akan menggunakan 2 pikul air untuk 2 kali mandi.
Itulah kenyataan yang terjadi di dalam rezim Gubernur Anies di Jakarta. Fenomena krisis air bersih hanya sebagai cerita miris kondisi masyarakat DKI. Banyak problematika dan fenomena sosial yang terjadi di Jakarta. Tapi gubernurnya hanya sibuk ngeles dan obral janji surga. Bahkan selama 5 tahun menjadi gubernur DKI, apakah Anies tahu ada warganya yang kesulitan memperoleh air bersih? Oh, dia tahu, lawang dia sendiri yang ngomong kok. Juli 2019, Anies menyebut biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang belum dijangkau oleh pipa air bersih mencapai 600.000 per bulan, sementara yang sudah tersambung 120 sampai 150.000 per bulan. Ini katanya bikin Anies sedih. Sedih? Lah terus sudah hampir 5 tahun memimpin Jakarta, ngapain aja? Hanya bisa merasa sedih dan prihatin doang? Kan geblek. Krisis dan minimnya fasilitas kehidupan untuk rakyat kecil di DKI sangatlah kontras dengan rencana Anies dengan Gubernur Anies yang mengadakan acara balapan Formula E, pembangunan Stadion JIS, membangun proyek-proyek gak mutu yang biayanya ratusan miliar rupiah. Sedangkan warga DKI yang membutuhkan uluran tangan, malah gak digubris. Beginikah kualitas pejabat yang pro rakyat? Saya kira Anies hanya pintar ngibul dan bersilat lidah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Nah loh, ditemukan surat kuasa Anies salahi aturan untuk bawahannya. KPK dicurigai sengaja jalan di tempat soal kasus korupsi Formula E untuk lindungi Anies sampai nanti lengser ya. Tapi sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Pandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat. Bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto menyebutkan bahwa banyak faktor yang membuat kasus Formula E sepertinya jalan di tempat. Kata Hari Purwanto pada 3 Agustus, terkait transparansi pertanggungjawaban soal pelaksanaan Formula E Jakarta saja, dari pihak-pihak Pemda DKI seperti peribahasa hidup segan mati tak mau. Kata dia, hal tersebut bisa juga sampai saat ini belum terbitnya audit BPK yang lebih komprehensif pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dan KPK sendiri, lanjut dia, sampai saat ini belum ada informasi atau meminta audit investigasi ke BPK terkait pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Ia berkata, kami berspekulasi kasus ini akan dituntaskan saat Anies Baswedan saat selesai menjabat gubernur. Jangan lupa, kasus korupsi memiliki kadaluarsa 12 tahun dan khusus pada pasal 2 bisa 18 tahun. Jadi meskipun Anies Baswedan sudah lengser, bukan berarti serta-merta lolos dari jeratan KPK. Kita juga tidak mau kasus ini dikerjakan terburu-buru, tapi tidak bisa mengungkapkan peristiwa hukum secara utuh. Intinya KPK harus seperti slogan iklan deterjen, membersihkan paling bersih. Pungkas dia. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugianto mendesak KPK untuk meminta keterangan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Sejauh ini KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, di antaranya PT Jakpro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Selain itu, KPK juga telah memanggil mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto. Kata Sugianto pada Gempi.com Selasa 2 Agustus, masa tugas Gubernur DKI akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies sebelum masa akhir jabatannya.
Ia lantas menjelaskan 8 alasan mengapa KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies. Pertama, pemanggilan itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi. Kedua, Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Formula E. Ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran 560 miliar untuk pembiayaan komitmen fee dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dan 2020. Keempat, Anies pernah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Kelima, instruksi Anies memerintahkan Kadispora Ahmad Firdaus untuk membayar pembiayaan komitmen fee Formula E. Keenam, Gubernur Anies juga pernah memberi surat kuasa kepada Kadispora Ahmad Firdaus tentang peminjaman uang pembayaran komitmen fee Formula E. Surat kuasa tersebut dianggap menyalahi aturan lantaran proses peminjaman dan pencairannya tanpa didasari payung hukum. Perda APBD Perubahan Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September 2019. Ketujuh, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kemendagri yang tidak membolehkan APBD DKI digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis. Alasan ke-8, KPK telah mengetahui biaya komitmen fee senilai 560 miliar digunakan untuk 3 kali kegiatan Formula E sampai 2024. Dengan alasan itu harusnya KPK juga telah memanggil Gubernur Anies untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, kata pria yang akrab disapa SKY ini. Menurut SKY, bila KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur Anies, ini bisa menjadi suatu hal yang aneh bin ajaib. Sebab KPK telah 2 kali memanggil Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Yang pasti, KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, pasti akan segera ditetapkan tersangkanya. Jadi bagaimana menurut Anda?